pertama, jadi air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Disebutkan di sini dari Humaid Al-Himyari, dia berkata, saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW selama 4 tahun, sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan beliau. Dia berkata, Rasulullah melarang perempuan mandi dengan air sisa kaum laki-laki dan melarang kaum lelaki mandi dengan air sisa perempuan. Musadar menambahkan, dan anaknya mereka berdua sama-sama menciduk air ketika mandi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, berdasarkan dalil ini, jadi menurut pendapat pertama, air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Pahamnya suci tapi tidak mensucikan? Kemudian kita lihat pendapat yang kedua. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, air mustamal itu tetap dalam kesuciannya. Jadi air mustamal sudah digunakan pakai wudhu atau pakai mandi, kemudian itu digunakan lagi. Nah, menurut pendapat yang kedua itu boleh digunakan. Jadi air itu suci dan mensucikan. Pendapat kedua ini dalilnya banyak, argumennya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, An-Nabna Abbasin akhbarahu anna Rasulullah SAW kana yaktasilu bifadli Maimunata. Hadis riwayat Muslim, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dengan sisa air mandi Maimunah. Nah, ya, Nabi pernah mandi dengan sisa air mandi Siti Maimunah istrinya. Nah, dari dalil ini berarti air mustamal itu bisa digunakan lagi. Kira-kira ini dari santri RG ataupun UG pernah ada yang mengalami menggunakan air mustamal? Ada temannya dipakai lagi? Tidak ya. Kenapa tidak? Tidak, kenapa? Karena airnya mencukupi. Nah, itu. Jadi nanti harus dibedakannya ketika status hukum dengan pengamalan. Status hukumnya begitu, meskipun belum tentu diamalkan. Seperti misalnya Nabi tidak menyukai daging biawak, tapi kan bukan berarti haram daging biawak itu. Nah, begitu. Jadi air mustamal meskipun kita tidak pernah mengamalkannya karena air berkecukupan, tetapi secara hukum air mustamal itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita langsung saja kepada terjemahnya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, beberapa istri Nabi SAW mandi dalam satu bejana. Kemudian Rasulullah hendak berwudu darinya. Nah, istrinya mandi, kemudian Rasul hendak berwudu dari air itu. Namun istrinya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku junub. Masa Rasul menggunakan air bekas mandi junub? Beliau menjawab, sesungguhnya air itu tidak junub. Jadi yang junub orangnya, airnya tidak junub. Nah, ini hadis yang kedua yang menyatakan bahwa air itu suci dan mensucikan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Siti Aisyah juga, saya pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana dan kami dalam keadaan junub. Nah, berarti kan itu dari satu tempat ya. Bisa jadi ada air yang bercucuran ke tempat itu lagi dan dipakai lagi. Jadi misalnya kalau kita wudu ataupun mandi junub, mengambil air dari air, nah cucuran dari mandi kita ember, maka itu tidak jadi masalah menurut pendapat yang kedua. Kemudian dalil berikutnya, ini telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam berkata, aku pernah mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah pernah mendatangi kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudu hingga beliau pun berwudu. Orang-orang lalu mengambil sisa air wudu beliau seraya mengusap-ngusapkannya. Kemudian Nabi sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sedang di depannya diletakkan tombak kecil. Nah, ini dalam safar Rasul melakukan jamak qasar, tapi dari dalil ini hadis riwayat Imam Bukhari, ada sahabat yang berwudu menggunakan air bekas wudu Nabi. Berarti air mustamal suci dan mensucikan. Nah, kesimpulan akhirnya dari dua pendapat itu, ternyata mayoritas ulama berpegang bahwa air mustamal itu
suci untuk digunakan lagi. Ya, satu hukum air mustamal itu suci dan mensucikan. Meskipun tadi pendapat pertama suci tapi tidak mensucikan, tapi ternyata dari beberapa argumen dalil yang paling kuat adalah air mustamal itu suci dan mensucikan. Gitu untuk materi sekarang terkait dengan air mustakmal. Ada pertanyaan? Yang baru gabung siapa ini? Nanti PowerPoint-nya akan saya share-nya di GetShare ataupun di grup WA. Silahkan barangkali ada tanggapan, pertanyaan. Kalau tidak ada, Ustaz mau bertanya. Siap? Ini yang baru gabung udah telat banget nih. Cing, mana yang namanya Dia Abdul Rojak? Mana Dia Abdul Rojak? Halo Dia. Yang mana wajahnya dia? Cing lihat sebentar. Dia Abdul Rojak, halo. Ada. Coba dia dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan air mustakmal. Halo dia. Silakan, apa yang dimaksud dengan air mustakmal tadi? Iya, siap, mantap ya. Jadi air mustakmal itu air bekas yang telah dipakai untuk bersuci. Jadi penekanannya air bekas bersuci ya, bukan air yang bekas yang lain-lain. Misalnya air bekas nyuci motor atau majelas kotor ya. Tapi ini air bekas bersuci, wudu ataupun mandi. Ini kita ada waktu beberapa menit lagi. Karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ini yang sudah bergabung hanya 39 orang dari sekitar 70. Nanti diupdate ya datanya. Itu di GetShare saya mendapatkan data yang RG 40, kemudian yang UG ada 37. Jadi RG 40, UG 37. Tadi informasinya berapa yang RG UG nya? Coba ini dilihat sepintas ya, apa yang sudah keluar nih. Udah kelihatan nggak nih? Alvan, Alvin, Asep, Dia, Fadil, Faik, Faiz ada 2, Fajar, Farhan, Fauzan, Faza, Ferel, Fazan, Galih, Hasbi, Ihsan, Kakang, Kamaludin, M Bintang, M Ihsan, Muhammad Al-Fariz, Muhammad Askadi, Muhammad Ziki, Diaul Haq, Muhammad Farhan, Muhammad Zanjabila, Muhammad Faisal, Nabil, Najib Asidik, Najib Fatur Rahman, Najwan, Nasirul Maulana, Naufal,
Nazib, Ridwan Awal, Rifki Abdu, Rizal Ilman, Rizky Ramdan, Said, Zaki. Ada 40 nih. Yang mana Fauzan? Yang apa namanya? Satu aja ini, satu yang mau dikeluarkan nih. Mau yang mana? Di sini ada Pak. Ada. Ayah tadi ngompol. Ada Fauzan Ansori, ada lagi Efzan Sri ya. Double-nya. FZAN dikeluarkan. Nah, berarti ya. Efzannya Efzan tadi dibuang tah. Efzan SHR 03. Tinggal 39, satu lagi siapa? Satu lagi siapa nih? Ada yang double nggak? Saya 2 akunnya. Cing UG, siapa yang ini ada 37 UG? Dilihat UG nih. Siapa? Siapa? Ustad. Nggak, ini siswa. Ya udah gitu aja lah. Ini karena waktu sudah 10.39. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian itu bikin grup baru ya untuk mata pelajaran Masail. Nanti lebih koordinasi supaya gampang di grup WA. Kemudian nanti materi yang disampaikan pada hari ini akan di-share di di WA ataupun di GCR. Nanti kalau ada video-video dari Ustadz ya dari YouTube, silahkan di like dan di subscribe. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.